Thank you, kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Kau berada di tengah-tengah kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, campur tangan dari awal sampai akhirnya. Biarkan hati kami menjadi hati yang subur buat ditanami benih firman. Dan biarlah kasih-Mu mengalir lewat hidup kami, Tuhan, buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman sekalian. Apa kabar? Luar biasa ya. Setiap saya ke gereja jarang ditanya orang tuh apa kabar, jawabannya gue biasa aja, jarang ya. Selalu ditanyanya luar biasa. It's okay juga. Saya sangat senang bisa ketemu teman-teman di tempat ini. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau pastikan make sure dulu sebelumnya apakah di sini ada yang sudah menikah? Wow, oke. Almost half ya sudah menikah ya. Yang eh, masih single dan belum nikah? Ada juga ya. Oke, yang satu lagi mau di make sure adalah ada yang punya panggilan melajang? Enggak, tentunya ya. Yang single pasti mau nikah juga. Jadi saya make sure saya ketemu dan ngobrol dengan orang yang tepat juga gitu ya. Dan saya diminta sharing tentang uncommon love dan let's get real aja. Kita mau ngomong dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita face it, yang kita hadapi dalam keseharian kita, berbicara tentang yang namanya cinta ini. Cinta ini. Oke teman-teman sekalian, jadi cinta itu menurut saya sih kalau kita ngomong tentang love gitu ya, kita sebagai orang Kristen, actually kita orang Kristen itu menariknya nih gini ya. Kalau kita datang ke KFC, kita expect ketemu apa di KFC? Ayam goreng. Nggak mungkin dong kita ke KFC ketemu nasi uduk gitu ya, walaupun sekarang ada, maybe ya. Kalau kita datang ke McD, biasanya kita expect yang di-deliver sama McD apa? Pasti burgers, ya kan? Nggak mungkin kita datang ke McD, kita cari soto tangkar, ya kan? Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, kalau orang ketemu orang Kristen, actually apa yang di-expect sebenarnya? Pasti salah satu produknya orang Kristen tanda kutip adalah harusnya kasih, betul ya? Adalah kasih yang bisa tercermin lewat macam-macam dalam kita berrelationship terutama, dan apalagi kalau di bulan Februari ini banyak teman-teman yang belum menikah atau yang sudah menikah juga pasti banyak mau tackle issue tentang yang namanya love ini. Nah kalau kita bicara cinta, cinta itu nggak pernah lekang waktu. Berbicara cinta kasih nggak pernah lekang waktu. Jutaan lagu ditulis tentang lika-liku cinta. Jutaan lagu, bahkan kita banyak banget yang relate gitu. Apalagi zaman saya dulu waktu saya putus cinta gitu ya, saya sering nyanyi lagu gereja loh. Ini loh lagunya loh. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku semua. Ih tahu ya, benar-benar anak gereja. Ya kan? Kita tahu lagu kayak gitu-gitu. Atau yang zaman sekarang lebih seru-seru lagi ya. Zaman sekarang, waduh lagunya lebih mengharu biru lagi. Atau yang Juicy Lucy sekarang ya. Jangan aku apa? Na, 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 na. Luka lama pun juga belum kereda. Ya, wajah-wajahnya kayaknya nggak tahu ya, taunya lagu kayak tadi Hosana, cie, bener-bener taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes aja ya. Jadi kurang tahu lagu gitu-gitu, berarti Komerik berhasil memuridkan di sini karena taunya Alkitab aja ya. Oke teman-teman sekalian, maksudnya saya cinta itu nggak lekang oleh waktu gitu. Cinta nggak lekang waktu, banyak jutaan lagu ditulis tentang cinta, bahkan Korea yang menurut saya berhasil tanda kutip menyihir dunia dengan drakornya yang kebanyakan bertemakan cinta. Biasanya apapun deh tema drakor-drakor Korea selalu ada bumbu-bumbu cintanya, dan menurut saya Korea itu paling jago menggocek-gocek emosi kita. Menurut saya dibanding dengan yang series barat ya gitu ya. Kalau series Korea tuh paling jago menggocek-gocek emosi kita sehingga kita punya gambaran tentang cinta tuh kayak film ini gitu ya. Atau juga kita mungkin punya gambaran pasangan ideal atau cowok atau cewek ideal seperti gambaran yang ini, atau juga yang satu ini kembaran saya yang baru kemarin datang ke sini gitu ya. Ramai banget waktu dia datang ke sini gitu ya. Saya juga bingung sampai ada yang nangis-nangis di TikTok. Saya lihat begitu ngeliat dia di airport aja udah nangis duluan. Magic gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, pada prinsipnya kita punya gambaran cinta itu, punya gambaran kasih itu kadang-kadang dibentuk oleh pop culture seperti itu. Nah, pada prinsipnya bukan kebetulan Tuhan menaruh cinta pada hidup manusia. Bahkan saya yakin yang namanya cinta atau kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Contoh, seorang suami
yang dulunya kebiasaan buruknya misalkan suka taruh baju sembarangan maybe, begitu dia menikah dan karena dia mengasihi istrinya bisa berubah drastis, tiba-tiba jadi orang yang rapi. Atau pada saat seorang waktu PDKT dulu ya kan, terus cewek yang di PDKT bilang, aku paling gak suka deh cowok pakai baju hitam. Tiba-tiba dia ganti, nggak pakai baju hitam lagi, dia pakai baju berwarna lain yang kesukaan dari si pujaan hatinya. Yang tadinya merokok bisa berhenti merokok, yang tadinya tukang kebut-kebutan bisa berhenti kebut-kebutan, yang tadinya macam-macam bisa sampai rajin olahraga dan seterusnya gitu ya. Jadi orang bisa melakukan apa aja demi cinta. Orang bisa ngerjain apa aja demi cinta. Nah, cinta ada banyak. Cinta ada cinta kepada Tuhan, pada manusia, we all know that gitu ya. Cinta ke orang tua kepada anak, ya cinta kepada pasangan suami istri, itu bahkan bukan cinta lagi kalau pasangan pada suami istri, itu udah masuk ke level yang lebih dalam lagi yang namanya mengasihi. Karena mengasihi itu bukan pakai perasaan, tapi mengasihi itu keputusan. Lebih dalam lagi. Jadi ada cinta terhadap lawan jenis, tapi zaman sekarang juga ada cinta terhadap sesama jenis. Nah itu yang gawat, karena kalau kita as a church, tempat saya sendiri yang saya gembalakan, saya juga udah make sure sama jemaat di sini saya nggak mau memberkati yang sesama jenis. If just nanti coincidence happens, standpoint saya seperti begitu, karena Tuhan memberkati Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Kan gitu, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, itu hal yang kita perlu tackle sedikit di depan mengenai konsep ini. Yang ada gawatnya ada ya, yang gawatnya tuh begini teman-teman, yang kenapa saya rasa kita perlu bahas di sini adalah banyak orang tidak ngerti soal kasih, tidak ngerti soal cinta, tapi bermain-main dengan cinta. Widih, gitu ya? Iya. Banyak orang tidak mengerti soal cinta, tapi bermain-main dengan cinta, sehingga akibatnya bahkan banyak merugikan orang lain. Even yang udah masuk dalam pernikahan pun kadang-kadang masih lupa apa yang namanya mengasihi itu. Berusaha masuk ke dalam pernikahan, tapi setelah beberapa tahun jalannya pernikahan, udah mulai kerasa, oh kok gini gitu. Kok gini ya rasanya ya. Lebih ke kayaknya gue nih mempertahankan pernikahan gue aja, bukan menikmati pernikahan. Tahu bedanya mempertahankan dan menikmati? Ibarat kalau saudara dari sini lagi jalan-jalan di kota Paris gitu misalkan gitu saudara ya, dikasih kesempatan Tuhan ya. Seharusnya kita di kota Paris naik bis kan seneng ya. Wah bagus kotanya gitu jalan-jalan, bener gak? Tapi bayangin bisnya penuh dan saudara adalah di bagian paling luar dan hampir jatuh pegangan di bis. Saya yakin konsennya bukan ngeliat pemandangan lagi, tapi make sure sampai di tempat tujuan saudara baik-baik aja. Ngerti gak maksud saya? Jadi ada bedanya antara menikmati dengan mempertahankan. Dan banyak orang tuh gak ngerti sih masalahnya lebih jauh lagi tentang mengasihi itu. Jadi akibatnya bermain-main dengan konsep seperti itu dan bahkan merugikan orang lain. Dan bahkan boleh sih kita bilang tak terhitung banyaknya orang yang terluka, sakit hati atau hidupnya terluka karena kata I love you. Betul atau betul? Semua yang masih single, yang mengerti katakan, iya. Banyak juga yang udah menikah pun sama. Katanya kamu mencintai saya. Kok begini? Kok lu gak mau berubah sih? Wah, banyak sekali. Tak terhitung banyak orang yang terluka atau sakit hati gegara kata I love you ini. Dan saya bahkan baca artikel ya, gegara sakit hati apa yang terjadi, depresi berat. Depresi berat. Stres. Melihat kelakuan pasangannya. Kalau yang udah menikah, kalau yang belum menikah, putus, depresi berat. Kadang-kadang orang putus tuh lucu ya, suka kayak orang blow on gitu. Lu mau makan apa? Jadi kayak orang blow on. Kita pergi yuk, kemana, kesini-sini. Ayo dong, lu mau ikut gak? Diem aja. Pikirannya tuh banyak, seakan-akan dunia tuh runtuh, kalau dia gak bakal laku lagi gitu. Padahal masih banyak ikan di laut, amin. Amin. Yang keempat itu ada bunuh diri. Bisa jadi orang juga bunuh diri juga. Jadi ini ngeri banget, tapi masalahnya sekali lagi banyak orang bermain dengan cinta, padahal cinta tidak untuk dipermainkan. Sedap. Kan gitu. Banyak orang bermain dengan cinta, padahal cinta bukan untuk dipermainkan. Dan banyak orang ketipu dan bahkan menipu untuk mendapatkan cinta yang menurut dia ini caranya gitu. Itu sebabnya judul saya pada pagi hari ini di tema di Uncommon Love pada 1 bulan ini saya mau ngomong tentang dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu judulnya. Harusnya ada keyboardnya dikit ya. Train dunia tipu-tipu. Just kidding, oke. Okay? Jadi sebelum saya masuk lebih dalam tentang konsep dunia tipu-tipu ini, saya mau kita bermain terlebih dahulu ya. Saya mau ambil sebentar, oke. Okay?
Ya saya tadi mampir ke ini sebentar, ke salah satu Maret sebentar. Saya mampir ke Indo April tadi ya, ya. Karena kan belum di endorse ya, nanti kalau di sini di endorse sama Indo April dapat ya. Jadi teman-teman sekalian tadi saya sempat mampir di Indo April gitu ya. Saya beli ini spontan untuk saya pikir untuk memulai simulasi dengan baik gitu ya supaya kita bisa memahami sedikit tentang apa yang saya mau sampaikan. Nah, saya mau main aja di sini sederhana. Permainannya gampang kok. Cukup melempar bola ke masukin ke kantong ini. Gampang ya? Cukup lempar bola ke kantong ini. Dan satu bola saya hargai 20.000 OVO point. Bener, OVO point. OVO atau Shopee Pay atau GoPay nanti name it aja. Saya transferin, saya daftar ke teman-teman. Dan di sini syaratnya saya cuma bawa 5 bola karena kalau kebanyakan bangkrut tentu aja ya. Jadi ya saya bawa 5 bola. Jadi ada yang mau bermain di sini? Ya pasti saya kasih jarak, nggak mungkin deket gini dong, ya kan? Saya kasih jarak. Satu volunteer aja, satu bola masuk. Di sini ada berapa bola? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali kesempatan, jadi 10 kali lempar. Masuk. Kalau masuk 10-10-nya, you get 100.000 poin OVO atau Shopee Pay atau you name it lah. Yang saya bisa pasti kasih dan saya transferin. Oke? Yang jago basket atau yang jago main bola lempar? Ada yang mau volunteer? Saya tahu lah di sini pasti bilang Ko Andre, ayo maju. Baru tadi saya mau ngomong, Ko Andre, kita sih bukan apa-apa, tapi kekecilan Ko Andre 100.000 ya. Kalau 1 juta saya maju. Saya mundur. Oke, ini teman kita. Siapa namanya? Saya. Ini drummer kita tadi ya. Namanya adalah Felix. Oke, saya boleh minta Bro maju ke depan Bro buat pegangin kantongnya. Ya. Siapa aja? Iya. Oke, pertama Felix pegang dulu ya bolanya ya Felix ya. Sebelum permainan ini dimulai, saya mau tanya apakah kita pernah ketemu sebelumnya, Felix? Belum ya, saya dan Anda tidak mengenal satu dengan yang lain, tidak ada rekayasa di antara kita, betul ya? Oke, siap. Nah, jadi ini kantongnya seperti begini, boleh dibuka, oh ya silakan dibuka yang lebar, ya. Jaraknya segini cukup sih, ya oke ya. Coba latihan dulu Lex, ya, latihan dulu ya, kira-kira segitu. Jangan goyang-goyang dong, kasihan. Oke, saya kasih 3 kali latihan deh ya, kira-kira untuk kan perlu pemanasan tangannya. Oke. Itu kok kayaknya marah sama orangnya ya, bukan marah sama ininya ya. Oke. Siap. Oke. Jadi dipegang 3 bolanya. Oh ya, jaraknya segitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang ada sedikit peraturan tambahan. Saya minta matanya ditutup ya, kacamatanya dilepas dulu. Oke. Ada peraturan tambahannya ya. Iya, matanya ditutup. Sekarang lihat depan ya. Oke, lihat depan sana. Depan sana. Mata tutup ya. Ini kita di gereja nggak boleh bohong kan ya? Ya. Oke, ya kalau matanya ditutup, sekarang saya putar dulu Lek ya. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali. Oke, nah netizen boleh kasih pendapat dan kasih nasihat, matanya tutup, jangan melek ya. Ingat di gereja nggak boleh bohong ya. Oke, baik. Netizen boleh ngomong. Kira-kira gimana cara dia lempar? Teman-temannya jahat semua berarti ya. Dengerin ya, boleh dengerin, boleh enggak. Ya. Nah, oke. Suruh jongkok lagi tadi katanya. Kalau udah yakin nggak boleh melek ya. Ini antara kamu dan Tuhan ya. Urusannya masuk neraka enggak ya. Oke, lanjutin. Oke, siap. Udah siap lempar, Lex? Udah siap lempar. Sekarang kalau gitu lempar. 1, 2, 3. Set. Oke, 2. Wis, mantap. 3. Oke. Ya. Oke, tahan di situ dulu ya. Itu kesempatan pertama. Kita ambil sekali lagi. Mana bolanya? Ya. Ini kita jadi kayak ini ya. Ya, pegang lagi. Dengan cara yang sama, putar lagi. Teman-temannya kasih semangat dong. Gimana sih? Masih ada 50.000, nggak usah khawatir. Ya, merem lagi. Merem lagi. Iya, ya silakan teman-temannya kalau mau menyemangati. Kiri dikit katanya. Nah, merem ya. Hah? Lempar nih orangnya katanya. Bukan. Oke, 1. Udah bener lu padahal ini 2. Iya. Iya, oke. Terima kasih Felix, ternyata masih belum beruntung. Tapi nanti nggak apa-apa, Komerik beliin kopi ya buat dia ya. Iya.
Kalau Felix punya masalah dendam, bisa hubungi nomor telepon di bawah ini, ya. Nomor telepon Komerik maksudnya. Teman-teman sekalian, saya bikin simulasi ini bukan sengaja untuk ini ya, sengaja nggak menang. Kemarin saya coba di tempat lain, ada yang masuk. Magic 2 lagi, nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya kasih hadiahnya dan memang bisa kok gitu. Tapi permasalahannya ibarat kita sedang belajar tentang cinta tadi, kita belajar tentang kasih tadi, dari simulasi sederhana tadi what we learn. Yang pertama, satu intensi Tuhan itu adalah kita punya hubungan yang sehat. Makanya kalau saya tanya begini, apakah saudara mau nggak sih punya relationship yang baik? Jawabannya apa? Enggak kok, saya maunya hancur. Ya kan nggak mungkin. Saya maunya nanti saya masuk pernikahan saya hancur pokoknya, lebur. Ya nggak mungkin. Kita semua mau pernikahan kita pernikahan yang bahagia. Kita mau pernikahan kita pernikahan yang asik. Kita mau pernikahan kita pernikahan yang luar biasa. Atau bahkan kalaupun kita sekarang sedang berada di keluarga yang tidak baik-baik saja, aku kira kau rumah. Ya kan, di rumah kita adalah home atau rumah, kita di dalam tidak keluarga yang baik-baik saja pun kalau kita ditanya dalam hati kita apakah mau memiliki relationship yang baik, saya rasa semua jawaban kita pasti baik. Dan itu juga intensi Tuhan supaya kita punya relationship yang baik. Dikasih targetnya jelas, kita tahu itu ya targetnya ke situ ya, kita bisa lihat awalnya, ya kan, itu kita bisa lihat awalnya. Oke, Tuhan maunya kita ke sono, Tuhan juga maunya kita dapat, tapi perlu effort pasti dong, karena dari apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita jalanin perlu effort, betul gak? Untuk ke sana. Nggak semuanya serta-merta langsung magic terjadi, perlu effort, perlu usaha. Oke, makanya perlu lempar. Tapi pada kenyataannya, walaupun kita tahu kalau kita mau memiliki relationship yang baik itu jawabannya iya, pada kenyataannya kan tidak semudah itu Ferguson. Betul atau betul? Tidak semudah itu, karena menurut fakta yang saya dapat bahkan mencengangkan sekali ya, di tanah air kita ini ada 447.743 kasus perceraian terjadi di tahun 2021. Naik 53,50%. It's scary. Mengerikan. Bahkan ada satu artikel saya baca, konon katanya, semoga salah gitu, tapi artikel ini sih terpercaya gitu ya, saya coba gali gitu. Dia bilang sekarang di Amerika malah tingkat perceraian 50% goes down, 50% aman. Yang artinya 1:2 kalau orang menikah di Amerika bisa terancam perceraian. Mungkin teman-teman berpikir ini biasa, ini serius loh. Ibarat kita semua ini satu pesawat ya, kita lagi menuju Bali misalkan, terus tiba-tiba pilot pesawatnya bilang, "This is your captain speaking," ya kan. Buat penumpang dengan nomor 1 sampai 5, maaf pesawat ini terbelah, jadi Anda yang nomor 1 sampai 5 Anda selamat, yang 5 sampai 10 maaf. Mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Sedih nggak kira-kira? Half make it, half not make it. Taruhannya nyawa itu. Kita kalau dalam penerbangan kita pasti takut, apalagi kalau kita naik pesawat, pilotnya bilang petunjuknya bilang begini, "Selamat, Anda naik pesawat, tapi pesawat Anda ini adalah dikemudikan oleh pilot yang baru pertama kali menerbangkan pesawat." Nah, kira-kira gimana? Deg-deg keser pasti. Kita aduh gimana ya? Kalau bisa kita menghindarinya. Apalagi dalam pernikahan yang one way ticket. Betul gak? Yang one way ticket kita mesti benar-benar make sure banyak hal juga sih. Nah makanya teman-teman sekalian, seperti kalimat saya tadi, banyak orang masuk ke pernikahan main-main cinta-cintaan padahal mereka sendiri belum ngerti tuh yang namanya mengasihi dan namanya cinta itu tadi. Banyak orang masuk pernikahan ceroboh, mau buru-buru, nggak dengan konsep yang tepat, sehingga pernikahannya kacau. Dan banyak yang orang yang menikah dengan ketidaktahuan, abis itu ya collateral damage deh. Merekanya kacau, anaknya lahir, anak-anaknya melihat keluarga yang kacau, nantinya anak-anaknya akan membuat generasi berikutnya juga jadi kacau. Dan itu kayak siklus lingkaran setan. Dan kalau nggak dibahas belak-belakan di gereja, wah ini jadi masalah banget menurut saya. Karena salah satu inti dari kita punya kekristenan adalah kasih. Dan semua kasih terpancar pertama kalinya ada di keluarga. Betul atau betul sih? Apalagi sekarang sangat banyak konten atau influencer berbicara soal relationship dan berbagi sudut pandang mereka. Dan sepertinya benar gitu. Padahal belum tentu tepat. Ya kan? Kalau kita nggak menyikapinya, maka kita akan kebawa. Seperti simulasi tadi, kita melempar dengan mata kita yang tertutup untuk kebenaran firman. Itu maksud saya dengan simulasi tadi. Kita lempar dengan mata kita yang menutup, kita menutup mata kita. Walaupun tadi permintaan saya untuk kepentingan permainan. Tapi kadang dalam real life kita dengan sengaja nutup mata kita sendiri. Kita sengaja nutup mata kita sendiri. Kita gak peduli, firman Tuhan ngomong gini, gua mah bodoh amat, yang penting gua seneng. Lu dong jadi laki harusnya begini. Kita tuntut istri kita.
Atau kita ngomong lu dong jadi cewek, jadi istri tuh mesti begini-gini. Kita banyak tuntut istri kita juga sebaliknya. Kita tutup mata kita dengan kebenaran firman tuh mestinya gimana sih. Dan kita cari find out, cari cara, apalagi yang belum menikah. Cari pasangan dengan cara-cara yang wow, mengerikan sekali hari-hari ini. Gitu. Dan mengambil keputusan tentang berpasangan yang mengerikan sekali. Ya inilah dunia tipu-tipu. Kita ketipu dan kita cuman based on feeling kadang-kadang ngambil keputusan. Karena gue feeling gak seneng berarti ini doesn't right. Kalau gue seneng berarti kayaknya ini bagus nih pilihan ini. Kalau kita ikut Tuhan gak harus feeling kita seneng dulu. Kadang-kadang kita mesti menyalipkan perasaan kita untuk mengikuti kebenaran Tuhan. Amin. Gak based on feeling. Ada orang yang based on kata orang. Masih muda. Bandel dulu nyantai-nyantai dulu aja. Gitu. Sebaliknya yang udah berkeluarga juga begitu. Bener juga tuh kata si artis ini. Bener juga tuh kata si om ini. Si podcast ini dan lain-lain. Mana maulah gue jadi suami diperlakukan begitu. Mana maulah gue jadi istri diperlakukan begitu. Emang dia doang yang bisa. Dia gocek, dia jual, gue beli. Wah. Berbagai hal bisa terjadi dalam hubungan kita. Actually, kita suka lupa. Kita bilang, wah asik-asik aja nih. Yang penting gue mah mau memilih apa yang gue suka lah. Ya oke, gak masalah saya. Teman-teman kita semua kita bebas memilih tindakan apa yang kita ambil atau kita tabur. Tapi maaf, kita tidak bebas menerima resikonya atau apa yang kita tuai. Lu bebas milih apa aja. Saya discuss dengan beberapa anak muda. Loh, kebenaran buat lu bukan kebenaran buat gue kok. Gitu loh ngomongnya. Oke, betul saya bilang gitu. Makanya kita perlu punya kompas kebenaran firman Tuhan. Yang harus di tengah-tengah. Karena apa yang benar menurut lu, apapun juga yang benar menurut gue, belum tentu benar. Kalau gitu kompasnya apa? Firman Tuhan. Ya udah kalau gue mau hidup sama maunya, pilihan gue dong. Ini kan supaya gue gak anxiety. Supaya gue bisa healing. Astaga. Berbagai istilah pokoknya ditimbulin di zaman sekarang ini. Seakan-akan ilmiah dan benar gitu. Dan ngeri-ngeri sedap memang zaman sekarang ini. Jadi tuh ya udahlah, kalau mereka mau memilih ya udah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Lu bebas memilih tindakan apa yang lu suka atau yang lu mau ambil. Tapi ingat, lu nggak bebas menerima resikonya, apa yang lu tuai. Dan kalau resikonya nanti datang tidak sesuai dengan apa yang lu mau, ya udah, siap-siap juga. Gitu. Jadi tanpa kita sadari kayak tadi kita lempar bola, beng gitu. Bola ibarat apa sih? Saya ibaratkan itu kayak uang yang digelontorkan misalkan. Kita sibuk ngerjain yang lain-lain, uang kita gelontorkan untuk beli gadget lah, beli apalah, beli yang lain-lain. Tapi kita lupa dalam pernikahan kadang-kadang ada satu yang kita perlu invest, yaitu kepada pasangan kita. Punya gak budget buat kencan berdua? Punya gak budget buat pergi berdua kemana gitu ya, dibanding dengan menambah barang-barang atau apa yang kita suka? Have you have that budget? Gitu. Kadang-kadang pada waktu kita gak ngerti, ya udah kita main lempar-lempar. Yang penting gue seneng kan, prinsipnya gitu. Karena gue seneng, gue beli. Dan seterusnya. Jadi pada waktu kita melempar itu semua dan pada waktu resikonya kita kena, nah lo bolanya udah habis. Betul ya? Itu baru bicara uang, belum waktu. Uang bisa dicari, waktu gak bisa balik. Waktu gak bisa balik. Ada yang masih single bercandanya gini, iya kok bener kok. Uang habis kok, investasi bodong gua. Maksudnya investasi bodong gimana? Lagi PDKT, wah gue beliin yang mahal-mahal, ajak makan di tempat yang mahal, pergi dengan yang oke, tempat yang oke, semua gue bayarin kok. Akhirnya dia milih yang lain. Ini kan investasi bodong katanya gitu. Iya juga sih. Padahal bahkan gak satu server orang itu. Paham ya? Gak satu server ya. Kita kan servernya Alkitab, dia servernya Al yang lain. Tapi dikerjain juga, ya udah seperti saya bilang, resikonya tanggung sendiri. Dengan berbagai alibi, habis kok gue sukanya yang belo-belo katanya gitu. Yang belo-belo yang cakep-cakep biasanya servernya beda, kan kita bisa tobatin dia dulu. Baik, silahkan kalau memang mau ya mengambil jalan itu gitu ya. Tapi apakah dia bertobat karena dia mau kenal Tuhan, apa dia mau dekat sama lu? Itu dua hal yang berbeda. Dan ingat, perjalanan panjang itu masih. Hal-hal kayak gitu-gitu. Nah, ini terjadi karena seperti Roma bilang, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi orang-orang ini menurut Paulus, dia tulis surat Roma ditujukan kepada orang-orang yang susah hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia bilang orang ini kelihatannya sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar, kata Paulus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri.
Jadi ada loh orang yang giat untuk Tuhan, tapi nggak takluk kepada kebenaran Allah. Why? Karena tanpa pengertian, karena mereka nggak kenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kan itu masalahnya. Lu bikin kebenaran lu sendiri, dan itu yang berbahaya dan gawat. Ke dalam konteks hubungan, menurut saya, kita mesti datang dengan kebenaran yang tepat. Kompasnya harus firman Tuhan. Dan hubungan itu kan melibatkan dua orang. Ibarat omelet. Kalau saudara tahu bikin omelet yang enak, rahasianya apa bikin omelet yang enak? Yang paling fundamental. Telurnya jangan ada yang busuk. Udah gitu. Bukan masalah tambahin garam, tambahin lada, tambahin yang lain-lain. Telur yang di dalamnya jangan sampai ada yang busuk. Kalau telur dalamnya salah satu busuk aja, maka telur tersebut mau seenak apa ingredient yang lainnya. Ditambahkan pesto lah, ditambahkan kondimen-kondimen apalah yang lain. Ih, gua kayak ngerti aja ya, kayak chef gitu. Padahal gak ngerti, cuma taunya garam, lada, kecap, selesai kalau bikin omelet di rumah mah ya. Kita mau tambahin apa aja gitu ya kan. Ini lama-kelamaan kan, ya kalau telurnya busuk ya tetap aja rasanya kacau. Walaupun bumbu-bumbu yang ditaburkan kelas bintang, hotel bintang 5 semua. Yang paham bilang amin. Jadi dengan demikian kita tahu sekarang bahwa challenge kita pada waktu kita latihan Uncommon Love ini, terutama mengalirkan kasih Tuhan. Saya yakin beberapa minggu lalu teman-teman sudah di-equip, dikasih tahu bahwa kita harus relate dengan Tuhan lebih jauh supaya kita itu mengalirkan kasih Tuhan, dan kasih gak bisa diproduce dari hidup kita sendiri. Berarti sebenarnya dengan cara demikian kita tahu sekarang challenge dalam relationship adalah, ya yang pertama adalah the man in the mirror masalahnya. Jadi challenge dalam hubungan adalah the man in the mirror. Dirimu sendiri yang harus kita check and recheck, check up and recheck up terus every time saya rasa gitu. Dan yang saya maksudkan apa lagi? Selain challenge-nya adalah pada diri kita sendiri, ya masalah utama adalah ekspektasi sih menurut saya. Baik dalam keluarga atau dalam apapun lah. Kenapa hubungan keluarga jadi banyak yang gak enak? Kenapa hubungan suami istri juga jadi banyak yang gak enak? Kenapa dalam berpacaran pun banyak terjadi konflik atau lain-lain? Karena ekspektasi. Maunya kita dipahami, maunya kita mau diturutin, gitu, mau dilayani. Dan kalau nggak terjadi, apa yang terjadi? Kalau tidak terjadi, yang terjadi adalah biasanya ya fase 1 grendel dalam hati, gitu. Gitu aja nggak ngerti. Dalam hati itu, dalam muka kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ingat kalau cewek sudah bilang nggak apa-apa, itu danger fase berikutnya. Ya. Kamu gak apa-apa, gak apa-apa. Laki-laki itu sudah kode. Yang artinya tanya lagi dong, itu satu ya. Tanya lagi loh, lu harus tanya lagi tuh. Bener, gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Tapi sambil ngadep ke jendela luar gitu ya. Dari kalau naik mobil gitu. Itu sudah kode kedua. Harus ditanya lebih jauh lagi. Atau ada something wrong kah dari omonganmu atau apa yang kau kerjakan dan lain-lain. Beda dengan cowok. Kalau cowok bilang gak apa-apa, naturally gak apa-apa. Cowok tuh simple. Cowok tuh 1 tambah 1 2, udah. Kalau cewek itu enggak gitu. 1 tambah 1 bisa jadi dia bukan 1 tambah 1 bahkan walaupun hasilnya 2. Tapi yang dia maksudkan dia tuh bukan 1 tambah 1. Masalah gua tuh 3 kurang 1. Paham maksud saya? Kita masih tebak-tebakan kalau sama cewek tuh begitu. Padahal kita tahu ya, kita kan bukan kalau yang udah nonton Ant-Man ya yang telepati, yang jidatnya nyala ya. Sebelum ngomong, gua tahu udah masalah gua dah. Ya kan enggak gitu. Perlu dikomunikasikan. Tapi kenapa? Susah banget masalah komunikasi. Kita punya kebenaran sendiri. Kalau lu berbuat salah sama gua, lu harus menyadarinya. Lu harus tahu di bagian mana lu salah dan berubah seketika itu juga. Atau bahkan nyembah depan gua dan bilang salah dan bilang I love you full. Maunya kan begitu. Betul atau betul sih? Enggak ya, di sini enggak ada yang kayak gitu ya. Aman ya? Aman. Jadi teman-teman sekalian, ekspektasinya gitu, mau dipahami, mau dimengerti, mau dilayani. Habis itu kalau nggak terjadi ya apa yang terjadi? Mulutnya jadi jahat. Bener gak sih? Mulutnya jadi jahat. Kalau yang cowok udah langsung jeplak, yang cewek mungkin habis itu kalimatnya macam-macam lagi. Bisa lebih pedas lagi gitu. Biasanya mulut jadi jahat. Kalau di rumah kita udah lihat lah pemandangan papa mama kita. Kalau di rumah udah pernikahan berapa lama, mulutnya tuh wah apalagi ngomongnya di belakang ya. Jangan kayak bapak lu deh, kan gitu. Iya gak? Atau kalau lagi berantem kita suruh jadi penengah. Suruh papa lu makan tuh. Kan gitu. Dia ngomong aja sendiri. Harusnya kok jadi gue suruh makan? Lagi berantem, Pak makan Pak kata mama gitu.
dan seterusnya. Atau mama yang suruh mama lu tuh makan tuh, kan gitu. Kalau lagi berantem kan suka begitu, kadang-kadang kita anak tuh suka dikorbankan untuk penengah, untuk gengsi-gengsian biar masalah cepet kelar. Itu udah pemandangan sehari-hari. Mulutnya jadi jahat, nggak ngomongin di depan dia, ngomongin sama anak. Gua tuh bingung sama bapak lu. Bapaknya dijelek-jelekin depan anaknya. Atau mamanya dijelek-jelekin depan anaknya. I don't think it's good sih. Padahal masalah utamanya bukan itu. Atau yang baru-baru menikah, waduh kadang-kadang mulutnya pedes. Kalau tahu gini ya, nggak mau aku nikah sama kamu. Lu lihat tuh suami lain, udah kasih duit banyak, kartu kredit bebas. Lu mah pelit. Makan aja dibatasin. Wah, padahal kita lagi kesulitan finansial dan sebagainya. Many things itu bisa terjadi. Mana? Katanya kamu, wah apa yang lebih hebat lagi kalau di kantornya posisinya bagus ya. Emang kamu di luaran mah gak ada yang tahu. Di kantor kamu kelihatannya pemimpin yang hebat. Di rumah nol buat aku. Wah, itu jabnya keras tuh kayaknya jab. Bak. Abis itu uppercut, brar. KO. Kalau suaminya gak sabar, udah. Kalau suaminya gak sabar ya udah terjadi piring lempar kali ya. Mungkin suaminya diem aja, tiba-tiba kaca pecah ya kan. Dan lain-lain. Banyak hal bisa terjadi karena mulutnya gak jahat. Makanya firman Tuhan yang ngomong loh. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ada situasi yang sulit, konflik, tensinya kenceng gitu ya. Di tensi kenceng itu ingat-ingat. Siapa yang pelihara mulut dan lidahnya? Memelihara diri daripada kesukaran. Kalau enggak, you will get another trouble lagi. Itu menimbulkan luka di hati pasangan kita, hati orang tua kita, hati anak kita. Semuanya kena gara-gara gitu. Jadi kita perlu ngerti apa nih dalam uncommon love ini. Yang pertama kita mesti ngerti ya, bahwa Tuhan aja sama kita kasihnya luar biasa. Amin. Dan jadi kita juga punya ekspektasi itu juga harus benar pada waktu kita menjalankan hubungan. Karena prinsipnya begini, orang yang tidak sempurna berusaha membangun hubungan yang sempurna. Ingat, pasangan kita juga bukan orang yang sempurna. Ingat, papa mama kita juga bukan orang yang sempurna. Ingat, orang-orang di rumah kita juga bukan orang yang sempurna. Tapi they try untuk membangun hubungan yang sempurna. Betul atau betul gak sih? They try. We all try. Jadi put down ekspektasinya gitu. Turunin dikit lah ekspektasinya gitu. Jadi kita harus ngerti, kok kenapa sih kita tuh menikah ada masalah melulu? Lah masalah ada bukan jadi alasan untuk merenggangkan, untuk menyakiti. Tapi sebenarnya kesempatan buat kita bertumbuh. Kalau kita memahaminya begitu. Kalau kita kacamata kasih adalah kita di tengah-tengah konflik dalam keluarga kita atau dalam relationship kita nggak bilang ini nggak asik nih, gue pengen keluar aja dari begini. Enggak, harusnya kita berdoanya ganti, bukan berdoanya Tuhan ubah papa mamaku, Tuhan ubah suami gue. Tiap malam dia tidur udah gue tumpang tangan, tumpang kaki, sekarang dalam sembuh gitu. Kebiasaan lamanya hilang Tuhan. Nggak gitu kan? Dalam konteks ini, kalau kita udah lebih dewasa, kita nanya sama diri kita. Tuhan, lewat masalah ini, Tuhan ajarin saya apa? Apa yang perlu saya rubah Tuhan? Karena kasih itu nggak sekedar nuntut aja, tapi juga mau berubah dari kita. Amin. Jadi itu konsepnya. Orang gak sempurna akan sulit bangun hubungan yang sempurna. Kita perlu sadarin itu. Yang kedua, seperti saya ngomong tadi, saya akan review sedikit sudut pandang yang mungkin berbeda dengan yang mungkin dibahas 2 minggu ini walaupun prinsipnya sama. Ya kita harus dekat dengan sumber kasih itu sendiri. Dan menghidupi kebenarannya. Karena kalau kita salah konsep tentang ini, ya kita akan memiliki respon yang salah juga gitu teman-teman sekalian. Dan karena Yesus juga udah ngomong juga sih di Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, ya. Hukum yang terutama dan pertama. Jadi semua kasih itu dimulai dari kasihilah Tuhan dulu. Kita dekat dengan Tuhan dulu. Baru kita bisa mengasihi diri kita lalu mengasihi sesama kita. Gitu. Nah, dalam konteks kasih ini sebenarnya pada waktu kita mau masuk dalam hubungan apapun, Tuhan itu pengen kita itu menjadi pribadi yang utuh dulu pada waktu kita masuk hubungan, gitu ya. Jadi kata kuncinya supaya kita ngerti kita bisa mengasihi ini adalah kita mau jadi a single person. Bahkan dalam Kejadian 2 ayat 18 kita udah tahu tidak baik kalau manusia itu
seorang diri aja kata firman Tuhan. Baiknya kita ciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Nah di situ tuh satu prinsip yang sangat kaya ya. Menjadi pribadi yang single itu satu prinsip yang sangat kaya. Di situ tuh sendiri kata bahasa Inggrisnya alone. It is not good a man to be alone. Bukan lonely juga ya. Bukan lonely juga. Karena pada waktu itu Adam tidak lonely. Dia gak ngerti sih ada rasa cinta, gak ngerti dia. Gak kayak kita sekarang gitu ya kan. Dia kerja mah kerja aja. Dia kerjain apa yang di tangan dia dipercayakan, dia kerjain aja. Jadi saya share Adam tuh gak lonely. Tapi kata firman Tuhan, it is not good. Dari kalau kita baca dari penciptaan, semuanya Tuhan bilang it's very good. Pada hari pertama ciptain langit dan bumi, benda-benda penerang di langit, benda-benda yang binatang berkeriapan di bumi. Firman Tuhan bilang it's all good. Dan pertama kalinya keluar kata it's not good adalah ini. It is not good to a man alone. Alone ya, kok bukan single? Berarti single itu bukan masalah. Dan Adam itu alone tapi dia single. Gitu. Jadi konteks single ini juga cukup penting ya. Jadi pada waktu menurut saya banyak permasalahan dalam pernikahan pun bukannya mereka gimana ya, mereka nggak jadi orang yang single atau orang yang utuh gitu. Nah single apa sih? Kalau menurut Miles Monroe gitu ya, single ini adalah being complete and whole in Christ. Jadi bukan membutuhkan orang lain supaya kita berasa komplit gitu. Bukan. Jadi kita ini being complete and whole in Christ. Ibarat gelas, bukan setengah gelas, dia gelasnya full kayak begini gitu, ibarat gelas. Nah masalahnya kan orang tuh nggak single gitu. Begitu masuk dalam hubungan, mereka itu belum utuh, belum komplit atau belum whole. Maksudnya apa sih kok Andre belum komplit, belum whole? Kalau saya coba cek kata aslinya lebih dalam lagi, single itu unique, whole, komplit, ibarat sebuah vas bunga yang bagus banget, gak ada cacatnya. Dari luar kita lihatnya udah indah banget, sehingga tidak membutuhkan apapun dari luar untuk memperindah dia. Itu artinya. Tidak membutuhkan apapun faktor dari luar untuk memperindah dia. Itu maksudnya keadaan single. Jadi orang yang single itu tahu identitinya di dalam Tuhan, tahu value dia di dalam Tuhan, tahu callingnya di dalam Tuhan, tahu juga bahwa dia adalah orang yang kasihnya tuh datangnya dari Tuhan dan penuh, tidak butuh apapun dari luar untuk membuat dia itu merasa komplit atau whole. Nah masalahnya banyak orang masuk dalam hubungan kan nggak single. Konsepnya begini. Makanya begitu menikah bilangnya apa? You complete me. Salah nggak? Ya buat sekedar puisi. Masa salah sih kok Andre? Iya. Tapi kalau kita ngomong lebih dalam lagi, no. Enggak ngomong. Waktu pernikahan aja, waktu bikin video wedding aja itu bunyinya you complete me. Setelah 5 tahun menikah saya mau nanya, bener? 7 tahun pernikahan saya tanya, bener? Saya udah 10 tahun menikah sih. Masih junior lah hitungannya. Direnung-renungin nggak gitu konsepnya. Nah apa bedanya? Pada satu orang yang gak single itu ibarat apa? Ya kayak gini, merasa butuh kasih dari orang lain, udah kayak vacuum cleaner modelnya. Nyedot terus. Sebaliknya orang yang single atau yang gelasnya penuh begini, dia masuk hubungan gelasnya dalam kondisi penuh. Dalam kondisi yang udah dia feel complete, dia jadi gini. Maksud saya, orang yang single tadi, intimacy dan romance bukanlah tempat buat dia cari love, itu maksud saya. Tapi adalah is a place where you share love. Orang yang single ngerti itu. Intimacy dan romance bukan tempat untuk cari love, tapi it's a place to share your love. Nah kan keren ya kalau orang yang gelasnya penuh itu masuk ke dalam pernikahan dua-duanya das gitu loh. Gile, mereka tahu. Mereka masuk pernikahan bukan untuk cari bahagia. Itu di Marriage 101 di tempat saya. Siapa di sini pernikahan yang mau bahagia? Pada angkat tangan semua calon pasangan yang BPN kan. Saya bilang forget it. Hah? Forget it? Gimana? Bukannya nikah kita cari bahagia. Nikah gak cari bahagia. Tapi untuk mau membahagiakan pasangan kita. Then we will find true happiness. Mungkin gak common ya prinsipnya. Tapi that's the truth. Kalau ada dua orang yang sama-sama penuh masuk pernikahan dan saling membahagiakan. Dia akan mikir. Gimana gue jadi istri yang lebih baik ya buat suami gue ya. Gimana ya gue jadi suami yang lebih baik ya buat istri gue ya. Sih enak, mature, dewasa. Masuk ke dalamnya gak gontok-gontokan. Walaupun ada proses sih, saya yakin gak semudah itu Ferguson ya. Tapi juga ada momen dimana kalau minim-minim konsepnya udah nangkep.
itu akan flow dengan baik. Lebih baik lah maksud saya. Damage-nya istilahnya problemnya bisa lebih di-reduce gitu. Kalau kita datang dengan pengertian yang benar. Masalahnya itu tadi. Dia datang dengan kondisi yang begini. Padahal untuk ini menjadi penuh, gak bisa sih dipenuhin pasangan kita juga. Hanya bisa dipenuhin oleh Tuhan. Dan kalau kita udah mature di dalam Tuhan, now we understand. Bukankah pernikahan juga menurut saya adalah sarana kita untuk mengerti karya salib Yesus, kasih Yesus yang tidak bersyarat itu kepada kita. Mempelainya, kita baca di Alkitab kan gitu kan. Then we understand bagaimana kita sebagai pasangan, oh ini yang namanya mengasihi tanpa syarat. Jadi gimana? Yang mau menikah, udah siap? Yang udah dalam pernikahan, berdoalah supaya pernikahan kita bisa menjadi lebih baik. Karena kalau bukan kita yang mengusahakan, siapa yang mengusahakan? Jangan sampai rumput tetangga lebih hijau. Gara-gara kita nyiramnya rumput tetangga melulu. Rumput kita sendiri kita lupa dan kita malah hebat lebih rohani. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Rubah suamiku Tuhan. Tapi dia di luaran sama suami orang baik. Bingung. Sama istri orang baik. Sama istri sendiri kok enggak gitu loh. Mengerikan loh. Makanya kan ada film The World of the Married ya. Kayak gitu, ngeri. Jadi saudara, lalu apa yang terjadi? Kalau kita udah mengerti begini, berarti hubungan yang sehat itu inisiasinya dimulai dari kita, bukan orang lain. Makanya ada ayat firman Tuhan dikatakan di Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang artinya, oke kok Andre, gue ngerti sih, gue harus maafin orang lain. Tapi konsepnya dia dong yang minta maaf sama gue dong, baru gue maafin. Gitu dong konsepnya. Enggak loh. Firman Tuhan gak bilang, kalau engkau yang salah, engkau yang samperin saudaramu. Tidak. Ini diangkat lebih tinggi lagi sama hukumnya gini. Di hukum Taurat dulu kan firman Tuhan bilang, kamu pernah dengar, jangan berzina. Betul ya? Kita pernah baca itu ya. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kalau kamu melihat lawan jenismu dan tanda kutip menginginnya, punya nafsu birahi sama dia, kamu sudah berzina. Dia angkat lebih tinggi lagi tuh. Betul gak? Sama dengan hukum memaafkan. Ya kamu mau memaafin, oke. Ya, orang lain minta maaf sama kamu, good, kamu mau maafin. Tapi ada juga orang yang udah minta maaf pun juga gak dimaafin kan. Ya udah kamu mau maafin, it's good. Now diangkat lebih tinggi lagi. Bukan dia yang salah yang datang sama kamu yang inisiasi duluan untuk memperbaiki hubungan itu. So, pada waktu kita berasa di relationship kita dengan pasangan, keluarga atau apa yang gak baik, we must start the talk. Mulai. Sayang ada waktu gak? Udah lama kita gak makan malam berdua ya. Ada apa nih? Ajak makan malam. Utarakan isi hati kita. Belakangan aku rasa, aku belakangan mungkin kamu berasa aku jutek. Ya, memang lagi jutekin dia kan? Belakangan mungkin kamu merasa aku jutek. Suami juga mungkin bilang, atau istrinya juga bilang, ih, tumben sadar gitu ya kan? Iya, aku jutek belakangan, sorry ya. Sebenarnya ada yang aku rasain sih. Ya, aku berasanya gini. Utarain dulu perasaan gini. Tapi aku tahu respon aku seharusnya gak gitu. Karena aku kan sayang kamu. Wah, adem. Enak. Suami juga pasti denger gitu atau istri denger gitu juga. Ih gile, ngomong juga nih. Gengsi dibuang, bener gak? Ego dibuang. Hanya bisa terjadi kalau orang itu tahu bahwa dia berharga di mata Tuhan. Bukan karena dia tidak berharga, karena dia minta maaf duluan dia dianggap rendah istrinya. Oh enggak, sekali lagi. Full, single. Dia datang, dia tahu dia berharga, dia punya nilai di mata Tuhan, bukan di mata pasangannya even. Dan dia tahu itu langkah yang benar. Ngomong, selesaikan. Habis itu lanjutkan kan gitu. Paham ya? Habis itu kalau yang udah menikah bisa dilanjutkan di tempat lain kan gitu. Jadi ya inisiasi dimulai dari mana? Dari kita. Bukankah hubungan lebih penting daripada gengsi? Benar gak sih? Tapi banyak orang lebih pegang gengsi daripada hubungan. Oke, terakhir karena waktu saya juga dari timer saya tinggal 3 menit. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah clear. Gak pakai sugar coating lagi nih ayat, udah plainly begitu. Kalau kita anak-anak Allah ya berarti kita harus sebagai orang yang mengasihi.
The problem is kadang-kadang kita stop mengasihi, apalagi yang udah menikah nih ya. Ya relationship order, biasanya kita satu singleness ya. Lalu apalagi intentional dating masuk lebih jauh. Lalu apalagi engagement ya, tunangan kalau ada, kalau nggak biasanya langsung ke marriage. Habis itu karena mengasihi lahirlah children, anak-anak. Habis itu finish, goal tercapai. Apa iya? Malah kadang-kadang anak-anak dijadikan perhatiannya dikasih anak-anak tuh 100% sampai pasangan kita sendiri dilupakan. Jangan gitu juga ya. Kita mesti balance gitu. Kenapa demikian? Karena one day begitu anak-anak itu besar, they will go menikah dengan orang lain. Kembali lagi tinggal kita berdua. Kan gitu. Yang balance, saya bukan bilang anak gak usah diperhatiin ya. Anak masih kecil, gak bisa ganti baju sendiri kau. Ya gak gitu. Gak gitu juga ya kan. Tapi ya harus dibalance. Nah masalah orang sampai sini selesai nih. Finish. Padahal yang benar adalah repeat. Pada waktu sudah punya love, sudah menikah, sudah ada love, sudah ada anak, repeat lagi, belajar lagi jadi single, ajak lagi dia dating, intentionally, dan seterusnya. Marriage berbicara hubungan intim, lalu ada love lagi, ya dan seterusnya lagi, repeat terus. Harusnya siklusnya yang benar seperti itu, tapi kita lupa. Dengan begitu banyak pola pikir dunia, kita merem. Ya kan, kita terus lempar bola tapi nggak hit the target dan lainnya. Why we forget all of this? Kita lupa jadi pribadi yang single. Kita lupa jadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. So sebagai pertanyaan terakhir dan waktu juga udah habis, kira-kira apa yang menjadi part kita kalau gitu hari ini yang kita perlu ubah? Apa yang menjadi part kita? Apa yang mau kita perbaiki kalau gitu di dalam hubungan kita? That's the question you should ask to yourself. Dan minta Tuhan show you which area yang perlu perbaiki. Gue jadi laki ternyata ego gue masih begini nih. Ini nih masalah gue nih. Gue jadi istri begini nih. Atau gue jadi anak begini nih. Dan seterusnya. Teman-teman coba ambil waktu cek. Ambil waktu serius. Karena hubungan ini inti kehidupan ya. Menurut saya ya. Core kehidupan kita. Lu bisa beres di kantor tapi kalau di rumah ribut kan kepikiran juga, bener gak? Ya kan? Jadi ya kita perlu benerin diri kita dan tanya diri kita apa yang harus saya perbaiki dan bagaimana saya jadi anak-anak Tuhan yang mengalirkan kasih Tuhan. Buat orang dunia kaget, kok lu bisa kayak begitu? Orang mah kalau digituin mah harusnya A, B, C, D, tapi kalau lu sebaliknya ya, lu mau tanda kutip ngerendahin diri kata orang gitu. Enggak, ini gak ngerendahin diri. Ini uncommon love. That God teach me. Ini kompas gue bilang begitu. Dan I pray itu yang terjadi dalam kehidupan teman-teman sekalian.